bisa menyelesaikan apa-apa hal-hal yang memang ada dalam kehidupan kita, itu memang kita butuh teman untuk kita bercerita ya. Baik, untuk sesi selanjutnya ini kita ada materi tentang nutrisi terbaik untuk calon ayah dan ibu. Yang kita ketahui bahwa itu adalah hal yang paling penting. Jadi tidak hanya ibu ya sebenarnya. Kalau kita melahirkan generasi ke depan pasti asupan yang ibu yang kita perhatikan. Ternyata tidak hanya ibu, ayah juga perlu asupan dan nutrisi untuk memberikan generasi ke depan yang lebih baik. Narasumber kali ini adalah Ibu Dr. Marissa M. Gizi SPGK dari dokter spesialis gizi klinik RSUZA ya Ibu. Untuk menyingkat waktu, kita persilakan kepada Ibu untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dari FDP Aceh, Dr. Nurkhalis, kemudian Kepala Sekolah Keluarga Samara Dr. Aslinar. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kali ini kami akan mencoba berbagi mengenai nutrisi terbaik untuk calon ayah dan ibu. Semoga masih on ya, karena udah sesi terakhir, udah melewati siang juga. Jadi semoga hari ini omong-omong tentang makanan ya, dan nggak bikin lapar. Semuanya udah makan semua ya. Oke. Ya. Kalau sebelumnya kita mungkin selalu ngomongin ibu ya, nutrisi pada ibu sebelum hamil, kemudian saat hamil, kemudian saat menyusui. Sebenarnya bapak-bapak, abang-abang juga perlu mempersiapkan bagaimana nutrisi yang baik sebelum memulai pernikahan gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa di Indonesia permasalahan nutrisi pasangan usia subur itu apa? Yang pertama adalah anemia, terutama pada kita perempuan ya, kakak-kakak semua di sini, calon ibu. 1 dari 4 perempuan Indonesia itu mengalami anemia. Anemia itu kurang darah ya, kurang darah yang sebelum menikah ya, saat menikah, saat hamil, menyusui, setelah dia selesai menyusui juga resikonya sama gitu. Jadi kita anemia ini kayak pengen sekali jadi teman dekat kita gitu ya. Anemia permasalahannya sangat tinggi di Indonesia ya. Kemudian apalagi kurang gizi. Jadi berat badannya nggak cukup sesuai dengan tinggi badan dan usianya. Baik laki-laki maupun perempuan kurang gizi. Jadi kelihatan ya kalau kurus banget gitu, kelihatan ya cekung pelipisnya ya. Kemudian di sini sela-sela iganya menonjol seperti itu ya. Iganya menonjol tapi sela iganya sangat cekung ya, itu kemungkinan besar malnutrisi ya. Atau kurang gizi. Apalagi permasalahannya adalah obesitas ya. Obesitas atau kegemukan atau kegendutan atau kegemoyan, enggak gemoy ya. Terlalu sehat ya berarti ya, terlalu makmur ya berarti ya. Obesitas ya. Jadi bagaimana kita mendefinisikan obesitas? Ketika indeks massa tubuh kita, yaitu perbandingan antara berat badan dan tinggi badan kita kuadrat itu lebih dari 25. Pada laki-laki sama lebih dari 25, pada perempuan juga sama lebih 25. Jadi indeksnya sama ya. Untuk laki-laki prevalensinya adalah 9,6%, jadi untuk perempuan lebih besar lagi ya. Jadi karena kita beresiko ya, sebelum hamil, terus kita pengen optimal saat hamil, kita makan lebih banyak mungkin ya. Lalu nanti nggak terkontrol jadi obes juga gitu. Jadi setelah hamil ada deposit, sisa-sisa perjuangan saat hamil nggak kembali normal lagi gitu. Jadi kita
beresiko juga mengalami lebih tinggi obesitas atau kegemukan. Nah, obesitas ini adalah penyebab dari berbagai masalah kesehatan. Jadi obesitas itu nggak cuma seonggok lemak yang nempel di badan kita, tapi juga memiliki dampak yang sangat besar. Misalnya apa? Lebih cenderung untuk menjadi hipertensi bisa, kemudian gula darah ya meningkat, jadi penyakit DM seperti itu. Kemudian resiko lagi penyakit gangguan kolesterol ya, kolesterol tinggi gara-gara apa? Gara-gara obesitas. Atau pada perempuan sebelum menikah pun ada yang mengalami PCOS. Ya, mungkin kita sama-sama paham PCOS ya, kista di indung telurnya ya. Nah, pada laki-laki menyebabkan apa? Obesitas ini menyebabkan dia menjadi infertil, tidak subur ya, dan segala permasalahan reproduksi yang lainnya gitu ya. Nah, apalagi masalahnya? Masalahnya adalah kurangnya literasi gizi dan nutrisi. Jadi semakin kesini semakin banyak sebenarnya informasi gizi, tapi kadang-kadang yang disampaikan itu tidak sepenuhnya benar kalau kita merujuk pada hanya melihat sosial media tanpa melihat referensi yang dia pakai. Banyak sekarang influencer yang ada benarnya tapi ada juga yang sesatnya gitu ya. Ya, jadi ini memang tantangan kita semua, termasuk kami juga, bagaimana memberikan informasi, literasi mengenai gizi dan nutrisi yang tepat, seperti itu. Jadi alhamdulillah hari ini kita sama-sama bisa membahas tentang nutrisi untuk pasangan usia subur. Nah, apalagi masalahnya? Ya, ini pola makan tinggi kalori, tinggi karbohidrat sederhana, tinggi lemak, rendah serat dan rendah nutrisi lainnya, nggak ada vitamin mineralnya. Kayaknya kita banget hari ini, ya. Iya apa iya? Iya kan? Ya ini itu ya, boykot nih. Ya, jadi ini adalah wajah kita hari ini, pola makan kita hari ini, ya. Mungkin mau makan siang yang sat-sat aja, pesen ayam geprek misalnya, ya kan? Tapi kita lihat sayurnya. Ya, kalau dikasih 3 slice, alhamdulillah ini kayaknya nggak pernah ya. Kalau ayam geprek paling 2 slice timun dan tipis. Itu. Rendah serat, kemudian tinggi karbohidrat karena memang nasinya nampol. Kalau orang Aceh mungkin kalau bukan makan nasi nggak makan ya. Ya, jadi makan itu sama dengan nasi. Dan biasanya porsinya tinggi ya. Jadi nasinya banyak, kemudian lauknya kecil, ya kisaran 15.000, ayam gepreknya masih kecil. Ya baik, kemudian rendah nutrisi ya, jadi karena dia tidak beragam ya pasti rendah nutrisi juga, jadi vitamin mineralnya juga sedikit. Apalagi masalahnya merokok, miras, alhamdulillah mungkin tidak ada di sini ya, dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang ya. Ya miras juga ya, akhir-akhir ini banyak sekali di tempat kita ya, laki-laki, perempuan terjaring sedang menggunakan obat-obat terlarang, kemudian miras juga. Kemudian apalagi jarang olahraga ya. Kemudian istirahat tidak berkualitas. Kenapa nggak berkualitas? Sebelum tidur pasti scroll HP dulu, lihat sosmed dulu, sehingga kita dari bangun tidur mungkin sampai tidur lagi terlalu banyak terpapar dengan informasi ya, sehingga tidurnya itu nggak dalam, tidurnya itu nggak nyenyak, sehingga kurang berkualitas, kebangun lagi, tidak deep sleep gitu. Jarang berolahraga, ya bisa jadi ya. Kalaupun berolahraga mungkin nanti kalau ada temennya, kalau nggak ada temennya skip dulu kan, seperti itu. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah pertama, kualitas sel sperma dan ovum tidak baik. Kualitas sel sperma dan sel telur tidak baik. Karena tadi ya, apakah obesitas, atau kurang gizi, atau anemia, atau karena jarang berolahraga, merokok, dan seterusnya. Kemudian ini ya, permasalahan di sistem reproduksi. Kalau perempuan sering sekali PCOS, kemudian mani encer, disfungsi ereksi, sampai infertilitas atau
mandul ya, tidak bisa menghasilkan keturunan seperti itu. Kemudian apalagi penyakit DM, hipertensi, kolesterol, asam urat, kanker yang lebih dini. Kalau dulu mungkin baru 60 tahun baru tahu bahwa dia bapak itu kena DM, atau 50 tahun kena DM. Tapi sekarang usia 20-an tahun sudah DM, bahkan masih remaja juga pernah kita temukan seperti itu. Ya, jadi memang sudah bergeser karena apa? Karena pola makan kita, ya. Kemudian juga beresiko tinggi untuk mengalami gangguan saat hamil, ya. Saat hamil kalau anemia ya pasti pertumbuhan janinnya akan terganggu, ya. Resiko tinggi untuk mengalami perdarahan saat melahirkan, ya. Atau nanti juga beresiko mempunyai anak yang lahir berat badan lahirnya rendah, kemudian beresiko stunting, anaknya kurang gizi dan jadi rentan sakit. Jadi apa yang kondisi kita hari ini juga akan lebih kurang menentukan kondisi anak-anak kita di masa yang akan datang. Jadi sebelum itu, ayo kita sama-sama memantaskan diri dulu supaya nanti SDM yang kedepannya anak-anak kita menjadi generasi yang lebih berkualitas. Ya, jadi the food you choose make difference ya. Karena you are what you eat. Ya, jadi kita hari ini adalah apa yang kita makan 10 tahun yang lalu, ya. 5 tahun yang lalu, seminggu yang lalu gitu. Dan kualitas apa yang kita makan, ya, akan menentukan kualitas sel-sel tubuh kita. Ya, kalau oke yang dimakan, oke juga selnya. Kalau sampah yang dimakan akan juga menjadi sampah yang dideposit dalam sel-sel kita. Gitu. Nah, sebenarnya bagaimana pola makan yang baik? Ya, di seluruh dunia juga ada prinsip yang namanya gizi seimbang. Kalau dulu pernah mungkin mendengar 4 sehat 5 sempurna ya. 4 sehat 5 sempurna, sempurnanya dengan susu, ya. Seakan-akan kalau nggak ada susu nggak sempurna, gitu ya. Sekarang tidak lagi seperti itu. Yang penting adalah gizi seimbang karena susu itu salah satu bagian dari protein ya. Nggak usah pun ada susu nggak masalah. Nah, ini dia gizi seimbang. Jadi kalau yang paling bawah itu ada aktif berolahraga, ya. Kemudian mencuci tangan, kemudian mengontrol berat badan. Jadi yang kurang dinaikin, yang berlebih dikurangi gitu ya. Kemudian basisnya juga ada minum air cukup, minimal 2 liter untuk dewasa. Kemudian yang paling bawah, yang paling banyak porsinya itu sebenarnya adalah makanan pokok kita, karbohidrat. Kalau kita nasi, ya, nasi putih lagi. Pokoknya nasi, kalau nggak ada nasi bukan makan ya. Padahal bisa yang lain ya. Jadi boleh seperti kentang ya, singkong, kemudian ubi, talas dan seterusnya. Kemudian yang juga lebih banyak, yang kedua adalah sayur dan buah. Porsinya adalah sayur dan buah itu 5 porsi dalam sehari. Sayur dan buah. Kalau kita hitung-hitung ya, kayaknya berapa porsi ya kita makan sayur buah ya. Mungkin ada di siang tapi nggak ada di pagi, atau mungkin ada siang tapi nggak ada di malam ya. Paling cuma sehari sekali, itu pun ditambahin sama buah. Memang 90% orang Indonesia itu tidak bisa mencukupi 5 porsi sayur dan buah sehari. Itu emang udah diteliti, udah disurvei, nggak terpenuhi emang orang Indonesia. Jadi bukan kita ya sebenarnya, jadi seluruh Indonesia juga sama. Nah, bagaimana prinsip gizi seimbang ini? Kebutuhan kita sesuai dengan jenis kelamin. Abang-abang pasti beda kebutuhannya dengan kakak-kakak di sini. Karena memang kebutuhan laki-laki lebih tinggi, lebih banyak makannya. Kalau dibilang, oh piringnya kok banyak kali isinya, ya memang karena saya laki-laki gitu ya. Kalau perempuan ya nggak usah sama-samain sama saya gitu. Kecuali ada penyakit lain. Kemudian apalagi usia, berat badan dan tinggi badan. Jadi usia dewasa muda awal itu mungkin akan lebih tinggi dibandingkan dengan usia lansia untuk total kebutuhan kalori atau energi harian, ya, seperti itu. Kemudian prinsipnya harus beragam, memenuhi kelompok makanan baik makro maupun mikronutrien. Makro dalam hal ini adalah karbohidratnya,
proteinnya, kemudian lemaknya, mikronya yaitu vitamin dan mineral. Kemudian jangan lupa air dan serat ya. Jadi ini juga masuk dalam gizi seimbang. Yang pertama adalah karbohidrat. Nah, ini ada karbohidrat sederhana dan karbohidrat yang kompleks ya. Karbohidrat kompleks dia lebih banyak mengandung serat ya. Termasuk nasi sebenarnya di karbohidrat kompleks ya. Karbohidrat sederhana itu mulai dari permen, cookies, coklat, kemudian ini ya, minuman berkalori tinggi, es teh manis. Kemudian makanan cepat saji lainnya, roti putih ya. Es krim ya. Ya. Konsumsi lebih banyak karbohidrat sederhana ya, itu ternyata secara signifikan akan menurunkan kualitas dari sel telur dan sel sperma sebenarnya. Jadi nggak cuman sel telur aja, tapi sebenarnya kondisi sel kita secara keseluruhan gitu. Jadi termasuk tepung-tepungan dalam hal ini, gorengan, apalagi ya, kue pagi ya, minum kopi pakai gula sama kue pagi. Itu sepertinya memang tipikal sarapan orang Aceh mungkin. Ya, iya Pak, iya ya. Ya. Jadi memang konsumsi karbohidrat sederhana ini boleh, cuman dia porsinya sedikit sekali. Maksimal cuman enggak sekitar 12% dari total kebutuhan hariannya. Misalnya saya kebutuhannya berapa? 2.000 gitu ya. 12% dari 2.000 itu aja. Enggak boleh berlebihan. Kalau kita mungkin sarapan sampai kenyang, makan kue 4-5 potong, minum kopi, udah kenyang, udah. Tapi kalau kita analisis, itu kan totalnya cuman karbohidrat aja sama lemak ya. Nggak ada proteinnya, kemudian vitaminnya juga nggak tahu kita. Tepung, vitaminnya ada, mungkin fortifikasi ada. Tapi seberapa banyak ya, nggak berkualitas. Ya, jadi ini dikurangin ya, kemudian yang ini boleh dikonsumsi. Memang yang banyak mengandung karbohidrat yang kompleks adalah dari tumbuhan ya, karena dia mengandung serat seperti itu. Kalau roti pun roti gandum yang beneran roti gandum. Mungkin kalau di Banda Aceh mungkin gandumnya cuman ya ala kadar seikhlasnya ya. Ya, jadi memang kalau dari segi warnanya kelihatan masih roti putih juga sebenarnya ya. Nggak ada masalah dengan makan nasi. Nasi putih juga nggak apa-apa, cuman kita perlu takarannya ya. Gimana? Salad oke. Boleh. Yang penting nanti dressingnya. Kalau dressingnya mayonya sampai setengah cup juga ya lumayan. Oke. Nah, kemudian protein hewani. Protein hewani ini kalau sekarang pemerintah menggalakkan terutama untuk calon ibu pas mulai hamil juga, setiap makan isi piringku ada protein hewaninya ya. Seperti itu. Jadi beragam ya, mulai dari telur, kemudian ada ini harusnya nggak usah ya, processed food soalnya. Ikan ya, daging putih maupun daging merah. Jadi ayam, unggas dan yang lainnya. Jadi kenapa ini penting dikonsumsi? Karena kebutuhan kita tuh besar sebenarnya. Kita dewasa butuh setidaknya misalnya berat badan 60 kilo, dia butuh 60 gram protein minimal. Iya, 60 gram protein. Ya, bukan 60 gram ikan, enggak. Karena ikan itu kan ada proteinnya, ada lemaknya. Jadi semuanya perlu. Ya, semuanya perlu. Kalau protein aja nanti makin kurus makan protein aja. Justru. Jadi protein itu misalnya berat badan 60 kilo, 60 gram ya. Itu kalau kita konversi dengan putih telur itu harus makan sekitar 12. Kalau dia proteinnya cuma dari putih telur. Nah, apakah konsumsi protein kita cukup? Belum tentu. Makanan sumber protein juga mengandung lemak sebenarnya. Cuma nanti
kita mensiasatinya pada saat pengolahan, tidak ditambahkan minyak tambahan. Jadi pengolahannya direbus, dikukus atau dipanggang seperti itu. Silakan. Kalau kebanyakan makan tempe sama tahu, ada yang nggak tahu hoax apa enggak, dan masih ke dokter kan betul banget. Katanya Iya. Jadi kalau dari literaturnya kenapa? Kacang-kacangan, ya. Jadi izin saya menjawab, kalau protein nabati termasuk dari kedelai, kacang-kacang yang lain, misalnya kacang tanah, terus kacang apa lagi ya? Kacang almond lah dan seterusnya, malah penelitiannya konsumsi banyak kacang-kacangan itu untuk membantu proses pematangan, pembentukan dari sel sperma. Kalau dari reviewnya. Tuh, jadi kalau saya mengambil bahwa kita makan boleh apa saja, beragam, tetapi dalam jumlah yang moderate, tidak berlebihan, tidak terlalu kurang juga. Gitu. Jadi misalnya kita dalam sehari-hari protein hewaninya kita bisa makan sekitar 6 porsi misalnya, atau 5 porsi, nanti kita tambahkan protein nabatinya 3 porsi misalnya, seperti itu. Karena secara indeks kualitas nutrisi, protein hewani itu lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan protein nabati. Tuh. Apakah tiap kita ini bisa dihitung dok kebutuhan seharinya untuk nutrisi kita berapa? Bisa banget. Itu kerjaan dokter gizi. Bisa sekali. Jadi dari Kementerian Kesehatan ada namanya angka kecukupan gizi bagi bangsa Indonesia tahun 2019. Itu Bapak Ibu, Kakak Abang boleh download, itu ada tuh kisarannya. Misalnya saya usia 39 tahun, nanti perempuan, kisaran yang harus dikonsumsi itu berapa banyak, ada. Jadi rata-ratanya bisa dari situ, ya. Nah, kemudian masuk ke lemak. Lemak ini ada banyak ya, ada banyak kategorinya. Ada yang namanya lemak trans. Lemak trans ini yang sebaiknya kita hindari ya. Karena konsumsi tinggi lemak trans juga akan mempengaruhi bagaimana sel kita itu merespon dengan berbagai hal di dalam tubuh. Jadi sel itu kan berkomunikasi ya sesamanya ya. Kemudian kamu bikin inilah protein, oke. Tapi begitu lemak trans ini tinggi, maka akan mengganggu proses itu di seluruh sistem sebenarnya, nggak cuma di sistem reproduksi. Ya, jadi lemak trans ini sangat-sangat perlu untuk dieliminasi. Dia dapatnya dari mana? Dari hydrogenated vegetable oils, margarin. Ya, margarin. Jadi proses yang cair dipadatin, itu pasti akan menghasilkan lemak trans. Ya, kalau dibilang margarin 0 kolesterol, emang nggak ada kolesterol dia, betul. Karena kolesterol itu pasti adanya cuman di protein hewani. Dia benar, cuman seakan-akan klaim kesehatannya berlebihan. Emang nggak pernah ada kan, margarin kan dari sayuran, dari vegetable. Ya. Kemudian dari fast food ya, jadi ya kayak gini lah ya. Yang viral-viral kayak gini ya. Kemudian dari cake, pastries ya, coklat dan semua yang digoreng dalam suhu yang tinggi ya, deep frying. Ayam geprek lagi contohnya. Ya, yang enak-enak itu ya. Oke, yang kedua adalah saturated fat. Jadi lemak yang jenuh. Dia ada secara alami ada di kelapa, kemudian kelapa sawit ya, kemudian creamer dan seterusnya, dan lemak yang berasal dari protein ya, protein hewani misalnya dari daging ya, kemudian dari ayam kan ada itunya, ada lemaknya tetap ya. Ini nggak mungkin kita bisa hindari mungkin ya, tapi kalau berlebihan ya, mungkin berat badannya sudah berlebihan, kalau makan nasi maulid ya, lagi musim bulan maulid, nah boleh dimakan cuman nggak disendokin kuahnya ya,
Seperti itu. Kalau kita nggak makan, nanti nggak menghormati yang mengundang. Ya, ini ada secara alami di minyak-minyak seperti ini. Nah, kemudian unsaturated fat, jadi lemak yang tidak jenuh, yang ini sebaiknya dikonsumsi lebih banyak. Kalau kita secara keseluruhan, yang lebih banyak kita konsumsi orang Indonesia itu trans fat sama saturated fat, ya. Kalau orang Mediterania, dia lebih banyak makan yang unsaturated, dia makan orang Italia misalnya ya, dressing dengan zaitun, bahkan buah zaitun dia makan, minyak zaitun dia jadiin dressing kayak gitu. Nah, itu sudah dicontoh sebenarnya ya, namanya mungkin kakak sama abang bisa searching, namanya Mediterranean diet. Jadi dia mengambil zaitun sebagai tambahan untuk menutupi lemak-lemak tadi persentasenya. Jadi dia adanya di minyak zaitun, kemudian ada di alpukat yang bisa kita dapatkan ya. Kalau yang lain mungkin agak sulit ya. Kemudian kacang-kacangan, makanya tadi kenapa kacang-kacangan juga perlu dikonsumsi ya secara moderate. Itu juga karena dia mengandung lemak yang baik, nggak cuma protein saja. Nah, jadi yang perlu dikurangin adalah lemak jenuh dan lemak trans. Kemudian yang perlu dibanyakin adalah lemak yang baik seperti mufa dan pufa. Ya. Nah, ini adalah perbandingan beberapa jenis minyak yang dipanaskan hingga suhu 210 derajat Celcius. Jadi peningkatan lemak trans paling rendah didapatkan pada minyak kelapa. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kadang-kadang kita salah kaprah ya. Kita pengen sehat tapi pengolahannya membuat ya jadinya malah nggak sehat. Misalnya beli minyak zaitun untuk menggoreng dengan suhu yang panas sekali sampai 200. Misalnya kita goreng ikannya tuh sampai nyemplung lama gitu ya. Padahal minyak zaitun tidak diperuntukkan untuk itu, seperti itu. Jadi yang paling stabil justru yang minyak kelapa ya, atau minyak kelapa sawit yang kita pakai sekarang. Jadi kalau emang mau goreng, minyak kita. Tit. Jadi saya tidak berafiliasi ya. Jadi justru yang paling stabil adalah minyak kelapa sawit. Jadi kalau emang untuk menggoreng yang deep frying, ya udah pakai minyak biasa aja. Tapi kalau mau mendapatkan manfaat dari minyak zaitun, minyak canola misalnya, tidak untuk menggoreng. Meskipun ada yang for cooking, ada ya olive oil for cooking, dia boleh dipakai tapi dengan suhu yang tidak tinggi sebenarnya. Karena smoke point atau titik didihnya itu rendah. Dikit aja. Kita tahu dia itu nggak sampai di 210 itu yeah. Kayak mana di apa nggak sampai yang berasap udah langsung ditumis gitu. Jadi triknya kita udah masak duluan, udah matang segala macam, kita kecilin apinya, kita siram sebentar dressing, wangi dia, udah matiin, jangan sampai dia berasap gitu. Kalau udah berasap itu udah tinggi. Olive oilnya itu jangan masuk pertama ya? Iya, bukan untuk numis di awal, tapi dia dressing. Oke ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari kandungan lemak tidak jenuh, ya berarti tadi pengolahannya jangan buat digoreng dengan suhu yang tinggi gitu. Nah, kemudian vitamin mineral, sebenarnya vitamin dan mineral ini ada di protein, ada di sumber karbohidrat ya, ada di sumber sayur dan buah. Tuh, jadi emang ini sih yang perlu digembar-gemborkan ya, karena memang ya tadi kita itu kekurangan vitamin dan mineral tertentu sebenarnya ya. Kalau vitamin B nggak pernah kekurangan biasanya. Kemudian vitamin E juga jarang, vitamin C juga jarang. Yang sering defisiensi atau kekurangan adalah vitamin D. Kemudian mineral seperti zinc, magnesium bikin tidur nggak nyenyak, kemudian kalsium ya, selenium ya gitu-gitu, yang kita ternyata defisiensi. Kalau yang lain aman, yang vitamin yang mungkin ada multivitamin segala macam, rata-rata itu nggak defisiensi kita, kecuali memang ada gangguan penyerapan di saluran cerna ya. Tapi kalau yang paling defisiensi adalah vitamin D sebenarnya. Vitamin D itu
8 dari 10 orang Indonesia defisiensi vitamin D. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 8-nya itu defisiensi. Ciri-cirinya bisa jadi lemah ya, lemah kayak nggak bertenaga sepanjang hari, kemudian juga rambut rontok bisa juga, mood swing juga bisa. Saya waktu hamil anak kedua, saya tes kadar vitamin D, saya udah minum vitamin D itu suplementasi, tiap hari 2000-an lah karena lebih di atas AKG sedikit gitu. Tapi pas dicek masih insufisiensi juga, jadi harus kejar sampai dosis terapi, jadi harus minum vitamin D sebagai terapi, bukan sebagai suplemen aja. Apalagi memang kita yang nggak terkena sinar matahari ya, kayak vampir gitu ya, takut kena sinar matahari. Pergi pagi, pulang mungkin sore, ataupun nanti pergi dengan sunscreen yang SPF 50 ya paling tinggi. Itu ada waktu Sabtu Minggu kita lebih memilih di dalam ruangan misalnya kan. Padahal sebenarnya kalau kita bisa optimal 3 kali dalam seminggu aja oke. Berjemur di bawah matahari jam-jam 9-an 20 menitan oke. Penyerapan paling tinggi bahkan kalau kita yang berhijab juga nggak masalah ya, karena di punggung tangan sama muka juga menyerap dengan baik. Jadi nggak masalah. Nah, nutrisi spesifiknya apa? Ini sebenarnya ya, MUFA dan PUFA tadi ya, vitamin D, asam folat, zinc dan magnesium. Ini yang baik pada laki-laki maupun pada perempuan ini sama-sama penting ya. Sama-sama penting untuk perkembangan sel yang baik ya. Ini PUFA dan MUFA. PUFA itu contoh sumbernya itu ada di ikan laut. Ya, nggak mesti salmon sebenarnya ya. Malah ikan kembung itu, ikan tuna juga lebih tinggi kadar omega 3-nya. Jadi mungkin kenapa nggak heboh ya? Karena nggak teliti di laut Lampulau sana ya. Diteliti kan di luar ya, yang nggak ada ikan tuna sama ikan kembungnya. Ya, kemudian kalau dari tumbuhan ya juga ada yang omega 3-nya, bayam, kemudian flaxseed, kacang walnut ini mungkin kita tidak juga bisa menemukan dengan gampang ya. Jadi yang aman tuh ya ini, karena kadarnya paling tinggi sebenarnya. Kemudian MUFA yang lemak tidak jenuh tunggal itu ada di alpukat, minyak zaitun, ini yang maksudnya bisa lah ya kita dapatkan ya. Kemudian ini flaxseed juga, kacang tanah juga oke. Yang rebus ya, kalau kacang tanah goreng ya double impact nanti. Ada lemaknya juga soalnya, lemak tambahan. Oke. Kemudian vitamin D ya, vitamin D itu selain dari sinar matahari, dia bisa dari kuning telur. Jadi bagian kuningnya lebih tinggi vitamin D. Kemudian ada dari kacang-kacangan bisa juga. Kemudian dari jamur juga bisa. Kemudian ini dari ikan laut juga bisa. Jadi sebenarnya sekali kita makan dapat protein, ikan misalnya dapat protein, dapat vitamin D, dapat omega 3. Jadi semua saling melengkapi ya. Gitu. Vitamin D yang dari tumbuhan itu lebih lama dia diolah di dalam badan kita untuk menjadi vitamin D yang aktif. Jadi lebih oke sebenarnya dari sumber hewani, lagi-lagi sumber hewani. Kemudian asam folat ya, asam folat ini penting sekali, terutama yang sedang promil di awal-awal kehamilan, karena kebutuhannya itu adalah sekitar 600 mikrogram. Yang bisa dimakan semaksimal mungkin kita bisa makan itu cuman udah betul kali makannya, udah makan ati ayam, kemudian makan brokoli, sayuran hijau, makan kacang-kacangan, makan jeruk, itu cuman 200 mikrogram yang bisa kita penuhi. Jadi makanya di trimester pertama itu perlu tambahan sekitar 400 mikrogram karena kebutuhannya adalah 600 mikrogram gitu. Jadi emang harus dimakan suplementasi asam folatnya. Ini penting untuk pembelahan sel yang cepat ya, karena di awal-awal kehamilan itu perlu sekali pembelahan sel yang cepat.
Nah, kemudian apa? Zinc. Mungkin nggak terlalu familiar, mungkin kita lebih familiar makanan sumber zat besi misalnya ya. Zinc juga ada di terutama protein hewani. Lihatlah yang pertama paling banyak itu ada di tiram, ya. Ya, tiram. Kemudian daging merah, ya. Seterusnya sampai ini juga ada kerang, ya. Kemudian udang, ya. Jadi memang protein laut kaya zinc, ya, kaya zinc. Nah, kalau yang anemia, mungkin ada yang minum suplementasi zat besi, baiknya tidak bersamaan minum zat besinya itu dengan suplementasi zinc atau makanan sumber zinc gitu. Karena dia enzimnya itu sama untuk memetabolismenya di dalam saluran cerna, jadi nanti rebutan. Jadi nanti selang di antara waktu makan saja gitu. Kalau bagusnya kan zat besi itu diminum dalam perut kosong ya. Jadi memang di antara waktu makan. Supaya penyerapan zat besi bagus, penyerapan makanan yang mengandung zinc juga tidak terganggu. Nah, kemudian magnesium, yang tinggi magnesium juga bagus untuk kesuburan, yaitu ini nggak ada. Ini adalah sisa-sisa pengolahan dari gandum. Kalau kita sulit, tidak lazim kita temui ya. Yang oke ya pisang ya, kemudian ini adalah biji labu, biji pumpkin, ya. Kemudian bayam ya, kemudian ya daging juga seperti itu. Nah, magnesium ini juga bagus untuk memperbaiki tidur ya, yang tidur kita yang nggak nyenyak. Kemudian juga kelemahan, rasa tidak nyaman, otot dan seterusnya juga oke dengan magnesium. Nah, kemudian apa yang harus dihindari? Yang pertama adalah ultra processed food, termasuk processed meat. Jadi makanan-makanan yang diproses berlebihan, termasuk yang daging, meskipun daging tadi oke, tapi daging yang segar dalam hal ini yang kita maksudkan, bukan daging yang sudah diolah, misalnya cornet, habis itu patty burger yang olahan ya, yang bukan kita bikin sendiri. Terus apalagi daging kebab, daging merah kan, itu kan udah diproses sebenarnya kan, lalu dibikin lah kayak slice seperti itu. Kemudian kafein, alkohol, merokok, baik aktif maupun pasif. Harapannya kita semua di sini nggak ada yang merokok ya. Nah, processed food apa aja contohnya? Ini yang minimal proses, yang makanan yang kita beli lalu kita olah sendiri sebenarnya ya. Ini dalam hal ini kayak sayuran yang di frozen masih oke sebenarnya di sini, karena dia nggak ada pemrosesan yang lain. Yang kedua adalah yang untuk kepentingan kulineri ya, jadi kayak tepung-tepungan, kemudian mentega, ya, garam, gula, nah itu juga sudah masuk processed food. Kemudian apalagi yang makanan kalengan, kemudian sirup rasa buah, jus kemasan, yang kalau kita lihat komposisi utamanya pertamanya air kan, kemudian perisa, kemudian baru belakang ujungnya adalah sari apel 3%, ya. Jadi jus rasa buah bukan jus buah sebenarnya ya. Kemudian makanan yang asin, yang diasinkan, crackers ya, dan seterusnya. Kemudian ultra proses yang pengolahannya itu lebih lama lagi, lebih advance lagi prosesnya, sehingga lebih tahan lama sebenarnya ya. Seperti apa? Sereal, kemudian yang makanan yang instan, bubur instan, sup instan, banyak kan? Mie instan. Mie instan tuh pilihan kalau udah nggak tahu makan apa lagi ya, udah pilihan terakhir. Ya, jadi yang seperti itu. Jadi ultra proses. Sebenarnya kalau ultra proses itu kalau kita mau lihat bahannya, kalau ingredients-nya atau komposisinya itu lebih dari 5 bahan, itu udah bisa dipastikan bahwa itu ultra proses.
Meskipun di belakang mie instan itu dia tulis mengandung antioksidan TBHQ. Kirain kita buat kita kan antioksidannya. Padahal kan enggak. Antioksidan supaya mie-nya itu enggak melempem kan sebenarnya. Bukan antioksidan buat kita sebenarnya. TBHQ. Ya seperti itu. Nah, kemudian merokok, kemudian minum minuman alkohol, kafein. Kafein nggak cuma ada di kopi, tapi juga ada di coklat, minuman berenergi. Ya, sebutlah namanya di sini Red Bull. Kemudian di obat-obat penghilang nyeri, ya kan, yang ada kombinasi dengan penurun demam juga, itu juga hati-hati. Kemudian teh juga, kemudian ini minuman berkarbonasi juga. Jadi jumlah dan kualitas dari sel sperma dan sel telur juga secara signifikan akan berkurang dengan konsumsi ini semua. Merokok, pasif maupun aktif, kemudian alkohol dan kafein. Itu. Konsumsi kafein pada ibu hamil sebenarnya boleh, tapi dengan kadar tertentu. Maksimal sekitar 200 mg. Tapi kan kita nggak bisa tanya sama abang-abang jualan, bang ini kopinya kopi kopi brown sugar, kafeinnya berapa bang? Nggak tahu kan dia. Sanger bang, tapi nggak terlalu manis. Kafeinnya berapa? Nggak tahu dia. Tuh, jadi nggak bisa kita prediksikan. Gitu. Dengan kafein meningkatkan resiko untuk keguguran atau kegagalan dalam bertemunya si sel sperma dan sel telur gitu. Jadi baik secara langsung atau memang di bayi tabung ya, proses bayi tabung. Jadi itu juga mengurangi keberhasilan. Nah, kemudian apalagi yang penting hidrasi, karena air kita, tubuh kita itu kan terdiri sebagian besar dari air gitu. Jadi untuk dia bisa proses dengan sempurna maka perlu hidrasi yang cukup. Untuk kita 2 liter per hari. Ya, 2 liter per hari air putih ya. Jadi bukan digantikan dengan jus, bukan digantikan dengan teh atau kopi atau susu dan seterusnya, atau bandret dan seterusnya. Perlu hidrasi untuk juga mencegah bad mood, depresi, emosi negatif, marah, bingkeng, cepat kali tersinggung, terutama pada perempuan. Jadi nanti abang-abang mungkin kalau nanti lihat istrinya nanti ini apa-apa marah, padahal uang belanja udah cukup, ya. Mungkin tanya, udah minum air putih belum? Ya. Karena memang gitu, kalau misalnya dehidrasi pada perempuan itu ditandain memang dia tuh cepat marah. Gitu. Berarti anak kuat itu tidak salah ya? Kenapa? Sudah minum aqua hari ini. Nggak usah aqua. Sudah. Nah, kemudian olahraganya seperti apa? Apakah menyapu termasuk olahraga? Atau ngepel termasuk olahraga? Atau nyuci pakaian pakai tangan termasuk olahraga? Enggak termasuk sebenarnya ya. Itu aktivitas fisik. Itu aktivitas fisik. Itu harus ada juga, tapi olahraga juga harus ada yang jelas. Contohnya apa? Yang olahraga kardio, jalan cepat, lari, renang, tenis, sepeda. Gak usah semua. Yang kita mampu laksana, ya. Apalagi misalnya yang kelebihan berat badan, itu kalau kita lari cepat bisa berbahaya juga ya. Lututnya jadi nggak kuat. Jadi disesuaikan. Berapa lama olahraganya ya? Jadi disarankan seminggu itu 150 menit dibagi dalam beberapa hari. Jadi per kali jalan itu 30 menit minimal. 30 menit, jadi 5 hari kita jalan kaki atau lari semampunya. Kalau kita yang badannya normal weight ya oke lari. Kalau nggak sanggup lari ya nggak masalah, sebenarnya jalan aja oke. Ya. Tapi kalau jalan berdua kayak ini harus dengan pasangan yang halal. Jangan sama ini yang belum halal ya. Nah, justru kalau larinya terlalu banyak, terlalu lama, misalnya melebihi dari 150 menit,
misalnya 50 menit per hari, jadi 5 kali dalam seminggu jadi 250 menit, itu malah menggagalkan mengganggu pembentukan tadi ya, sel telur dan sel spermanya nggak oke. Jadi yang moderate aja, yang sedang-sedang aja. Justru yang terlalu intensitasnya terlalu tinggi malah nggak bagus juga. Gitu. Jadi udah capek, nggak dapat juga, karena terlalu over berolahraga. Nah kemudian boleh ditambahkan dengan latihan kekuatan. Bisa dengan body weight exercise atau dengan free weight. Body weight exercise ini adalah dengan menggunakan berat tubuh kita sebagai beban. Misalnya apa? Push up, ya, squat, ya. Kemudian ada mungkin kalau kita lihat di YouTube ada anaknya di atas gitu ya, menggunakan beban anaknya juga sambil push up tambah anak yang kecil gitu. Atau dengan menggendong istri ya, angkat, itu saya juga dilihat, hebat banget ini suaminya, kuat sekali. Atau dengan free weight seperti ini ya, jadi angkat beban juga oke. Nah ini disesuaikan dengan kondisi, jangan kita yang belum pernah angkat-angkat beban ya main angkat beban ya nanti ruptur pula atau robek pula ototnya ya, ototnya akan robek, jadi akan ada trauma baru. Nanti udah ngapain lah olahraga, capek. Tuh. Nah tujuannya apa? Olahraga ini juga membantu untuk stabilisasi hormon seksual, kemudian siklus menstruasi juga lebih oke, sehingga ujung-ujungnya nanti meningkatkan keberhasilan juga ya. Nah untuk kesimpulannya, nutrisi terbaik untuk calon ayah ibu, prinsip gizi seimbang, jadi semua dimakan dalam jumlah dan porsi tertentu sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kebutuhan abang ini akan berbeda sama yang abang yang ini gitu ya, kakak ini juga berbeda sama kakak yang di sana gitu. Kemudian modifikasi gaya hidup sehat seperti olahraga, kemudian hidrasi, nggak merokok, itu juga penting. Karena kalau mau hidup sehat nggak cuma dari makanan, itu cuma sebagian kecil dari makanan. Yang lainnya juga harus kita upayakan, termasuk juga tidur yang berkualitas sebenarnya ya. Seperti itu, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih narasumber kita, Ibu Dr. Marisa. Kita beri aplaus dulu ya, bersemangat. Yuk. Ternyata pentingnya nutrisi ya untuk asupan kita, tidak hanya untuk seorang ibu ya tentunya ya, bagi kita pasangan juga ayah. Karena yang mana generasi ke depan itu tergantung dari memang asupan. Yang utama tentunya harus toibahnya ya, halalnya ya pasti itu. Kemudian apalagi setelah nutrisi itu masuk akan membentuk kalau dia memang seorang ibu akan membentuk calon generasi ke depan yang generasi yang sehat ya. Allah sudah menyempurnakan ciptaan, dari semua ciptanya itu pasti ada manfaat yang diciptakan ya, nutrisi sekecil apapun ya. Tinggal kita yang mengatur, mengcombine-nya. Kalau kita di PKK kita punya ini juga Bu Dokter, punya kampanye kami B2SA, makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Satu lagi itu yang memang klop yang selalu kami kampanyekan. Memang ketika kami turun itu selalu kami dengungkan makanan tidak hanya satu porsi yang satu macam, harus beragam ya tentunya. Kemudian yang bergizi pasti, kemudian juga aman yang terakhir. Lanjut kita buka sesi pertanyaan nih, pasti banyak yang bertanya ya. Ini menyangkut ada, ayo silakan dari yang ya Ibu. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sausan. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa, Dok. Saya bacakan satu persatu atau sekaligus? Silakan Ibu Moderator. Boleh satu dulu Ibu. Oke, pertanyaan pertama mungkin sekalian dengan kedua karena ini agak berrelate. Jadi terkait yang di awal dokter sampaikan, saya mau bertanya apakah optimal menambah porsi makan bagi ibu hamil maksudnya. Jadi kayak misalnya sebelum hamil porsi makannya sebesar A, kemudian saat hamil menjadi A tambah 1. Nah yang kedua masih berkaitan, apakah jika nih sebelum hamil perempuan dan laki-lakinya nggak hidup sehat,
tidak olahraga atau makannya tidak sehat gitu. Nah, saat mulai hamil si perempuannya ini sudah mulai olahraga rutin misalnya seperti itu. Nah, apakah boleh diiringi dengan diet sehat, misalnya dengan tidak makan malam gitu dan sebagainya? Karena mungkin kalau orang-orang tua itu kok belum makan malam gitu, ya kan, masih kayak ini hamil kasihan nenek segala macam. Tapi kan kita kayak punya pola makan saat hamil, misalnya pola makannya menjadi lebih baik lah gitu. Itu bagaimana pendapat dokter? Mungkin itu dulu, tapi nanti ada lanjutannya. Kalau ada waktu nanti kita buka lagi ya. Terima kasih. Ada satu lagi biar sekalian dulu, yang laki-laki. Abang-abang nih gimana? Kayaknya udah sehat dulu. Oke, baik, dia dijawab dulu. Baik, terima kasih Kak Sosan. Pertanyaannya tadi, kalau kita hamil nanti nutrisinya kayak gimana ya? Nah, memang benar pada saat hamil itu kebutuhan nutrisi sebagian besar bertambah. Ya, jumlah yang dimakan, kemudian protein, lemak, yang nggak bertambah itu lemak ya. Lemak itu kalau yang terbaru nggak nambah banyak karena udah nambah di sumber protein. Kemudian yang lain-lain seperti vitamin, kalsium terutama yang nambah. Tapi beda-beda masa kehamilan, beda trimester, dia beda juga kebutuhan atau penambahannya. Di pas awal-awal hamil trimester pertama itu kita nggak nambah banyak sebenarnya. Karena nambahnya cuma 180 kalori, jadi nggak sampai 200 kalori. Nggak sampai 1-2 slice roti ditambah dengan telur misalnya, nggak sampai segitu juga. Jadi nggak banyak sebenarnya. Jadi kalau awal-awal mungkin nggak nambah pun nggak masalah. Yang penting berat badan ibu tidak turun dan berat badan janin bisa naik di trimester pertama. Dan penambahan proteinnya cuma 1 gram aja. Jadi nggak nambah banyak. 1 gram itu 1/5 dari putih telur. Jadi nggak banyak. Nah, tapi kalau trimester kedua dan ketiga itu nambahnya banyak. Kalau di trimester kedua dan ketiga masing-masing ditambah sekitar 300 kalori. Jadi sama dengan seperti kita makan komplit siang tapi proteinnya cuma 1 porsi. Tuh, jadi nanti dia boleh dibagi rata di jam makan. Jadi pagi kita tambah berapa, siang tambah berapa. Kalau praktisnya gimana, di buku KIA Pink ada. Buku KIA Pink yang kita bisa dapat di puskesmas, di situ ada. Jadi berapa porsi total yang perlu dimakan, sebesar apa, ada di situ. Nah, kalau di trimester kedua dan ketiga protein juga nambahnya lumayan. Di trimester kedua nambah 10 gram, di akhir kehamilan nambahnya 30 gram. Karena makin tua usia kehamilan kan makin besar janinnya ya. Janin perlu tambah besar, sementara ibu juga perlu nambah lemak juga ya untuk persiapan melahirkan dan menyusui. Jadi memang banyak nambahnya. Terjawab nggak ya yang pertama? Oke. Yang kedua, ini posisinya si ibu sedang hamil. Iya. Nggak makan malam. Oh iya. Memang ini ya case by case ya. Kalau nggak makan malam ya. Tapi kalau dia bisa memenuhi kebutuhan total, lalu tidak menimbulkan dampak bagi dirinya maupun bagi janinnya, saya rasa oke saja. Nggak makan malam dalam hal ini mungkin dia makannya jam 6. Itu udah makan malam bagi dia. Jadi mungkin sangat case by case ya. Jangan sampai kita nggak apa-apa, nggak makan malam tapi hamil, bukan seperti itu juga ya kesimpulannya gitu. Jadi sangat ditentukan dengan kebiasaan. Ada orang emang makan malamnya ya jam 6 atau maksimal maghrib. Memang harusnya kayak gitu ya. Karena kalau terlalu dekat dengan waktu tidur malah tidak bagus dengan kita. Nah, tapi jangan lupa kalau trimester awal tapi kalau di trimester 2-3 khawatirnya tidak bisa mencukupi kebutuhan protein yang tadi udah mulai banyak. 30 gram protein itu lumayan. Kalau tambahannya 6 butir telur. 6 putihnya. Jadi kalau awalnya dia berat badan 50 kilo. Sebelum hamil dia cuman makan sekitar 6 porsi ikan misalnya ya. Pagi 2, siang 2, malam 2. Nah, selama hamil dia harus tambah lagi tuh sebanyak 6
putih telur. Atau per kali makan jadi 3 porsi lauknya, idealnya seperti itu. Khawatirnya kalau nggak makan malam kan jadi yang harusnya dia makan jadi nggak tercukupi kan. Kok awal-awal oke, tapi kalau trimester 2-3 kan kita perlu banyak juga makannya, asal mencukupi gitu. Jadi tidak ada diet yang untuk nurunkan berat badan, meskipun dia sebelumnya kegemukan misalnya ya, selama hamil enggak diet kayak gimana, tapi dia disesuaikan agar berat badan selama hamil itu nambahnya sesuai dengan yang direkomendasikan. Misalnya orang obesitas sebelum hamil, saat hamil dia cuma boleh nambah sekitar 1-7 kilo, tapi kalau orang normal dia boleh sampai 16 kilo. Nah gitu, kita jaganya itu dari mana? Dari pengaturan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Ada di buku pink juga, takarannya berapa ada. Dan buku pink ini kan bisa kita download juga ya, ada file PDF-nya juga, jadi kakak-kakak, abang-abang bisa searching juga untuk tahu persisnya gimana makanan yang dimakan. Demikian. Ya, olahraga gimana? Kalau misalkan dulu nggak olahraga, terus tiba-tiba udah mulai olahraga, misalnya kayak renang, gym yang ringan-ringan, untuk kehamilan awal atau mungkin belum tahu aja. Iya, kalau kehamilan awal kalau nggak tahu biasanya dimaafkan ya. Tapi kalau udah tahu hamil itu harusnya tidak dipaksakan, karena kan kita nggak tahu kehamilan ini akan seperti apa, apakah rentan atau tidak, ya. Dan apalagi kehamilan pertama yang kita belum pernah punya pengalaman. Amannya memang kalau olahraga itu dia dilakukan di trimester kedua, ya, di trimester kedua ya, yang sudah kuat tali pusatnya, plasentanya, sehingga lebih menenangkan ya. Mama mertua tenang, mama kita juga tenang ya. Jadi ini baru hamil udah greh-groh ya, udah jalan sana jalan sini. Tapi memang untuk kesehatan tubuh ya, untuk menjaga fit badan kita ya, boleh aja jalan kaki, tapi enggak dipaksakan dengan memang kayak seperti sebelum hamil ya, nge-gym dan seterusnya, itu enggak perlu kalau saya rasa. Oke. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang lain? Oh, langsung Pak. Saya mau nanya juga tadi sebenarnya, kalau nggak ada yang lain. Silakan Pak. Masa langsung jadi. Ini soal karbo. Aduh, soal. Soal karbohidrat. Kita nggak makan nasi, nggak makan. Dan nasi putih. Ya. Begitu kita ganti, katakan misalnya nasi merah atau yang paling gampang kentang. Ya. Kayak kurang nampol. Sebenarnya kenyang, tapi nggak seperti misalnya gini, saya makan nasi jam 12, katakanlah sampai jam 4 itu masih aman. Tapi kalau makannya itu diganti dengan katakanlah kentang dengan porsi yang cukup kenyang, itu jam 2 udah goyang. Itu maksud saya kan bahasanya itu kan nasi itu sudah bisa mulai dikurangi sampai katakanlah mengganti atau mengkombinasikan dengan sumber karbo yang lain. Bagaimana? Ya, langsung dijawab ya Bu. Boleh Ibu, langsung dijawab. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan nasi sebenarnya. Jangan dijadikan nasi itu kambing hitam, padahal dia putih. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan nasi. Orang yang memang bisa ya makan nasi ya silakan. Karena selalu kita mengedukasi ya, makan itu memang menurut yang dia biasa makan. Misalnya dia diet pun nggak mesti harus makan nasi merah, makan nasi coklat, harus makan oatmeal, enggak. Sesuai sama yang dia biasa makan. Jangan juga bandingkan kita misalnya saya makan nasi, tapi kalau di sana makannya roti gandum, terus dia pakai teh hijau, padahal kita tidak terbiasa mengolah itu. Enzim di saluran pencernaan kita tuh nggak siap untuk mengolah itu. Akibatnya apa? Kembung. Karena kita nggak optimal dalam mengolah di dalam saluran cerna kita. Jadi kalau makan nasi silahkan aja makan nasi. Ya. Kalau makan kentang boleh silahkan, tapi memang porsinya itu setara dengan nasi. Misalnya kalau nasi itu satu porsinya itu
100 gram atau 150 kita sekali makan, itu sama dengan kentang 200 gram, yang sekilo dapat 5. Jadi memang besar gitu. Mungkin kentangnya nggak cukup misalnya, walaupun kita berasa kenyang ya, mungkin nggak cukup porsinya. Atau kita cuma makan kentang tok, nggak kita imbangi dengan tambahan yang lain misalnya. Tetap aja, jadi kalau makan ada karbonya, ada sayur, ada protein. Yang membuat kita kenyang lebih lama adalah protein tinggi dan sayur. Jadi kalau makan karbo banyak, meskipun kentang kita mungkin bilangnya sayur, karena padahal bukan. Kayak alpukat dibilang buah, padahal dia lemak. Gitu. Karena udah makan kentang nih, sayurnya berarti udah nggak usah lagi. Padahal kan harusnya tambah lagi dengan sayur lain gitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kita nggak kenyang. Bisa jadi komposisinya, mungkin proteinnya kurang, atau takaran konversinya ya. Begitu kita mengganti dengan kentang, kayaknya segini udah banyak nih. Padahal untuk satu porsi dia perlu yang 200 gram seporsinya. Mungkin seperti itu. Tapi nggak apa-apa kok makan nasi asal porsinya sesuai dengan kebutuhan kita. Tuh. Kalau diganti sama mie gimana? Ya, mie, ya tantangan. Mie itu termasuk dengan karbohidrat yang mudah sekali diserap dalam tubuh. Dia termasuk dalam kategori karbohidrat sederhana. Yang sederhana itu artinya dia mudah sekali masuk ke dalam tubuh, dicerna, langsung naik tuh gula darah kita. Untuk yang tidak ada permasalahan kesehatan, ya kan, seperti yang berat badannya masih oke, kemudian tidak ada keturunan DM, mungkin dia juga check up kolesterol oke, ya oke aja dengan takaran tertentu. Tapi kalau kita dengan permasalahan misalnya ada anemia, kemudian obesitas juga, atau kita punya riwayat keluarga yang sakit jantung misalnya ya, kan kita lebih beresiko tinggi untuk mengalami gangguan tersebut. Karena kalau kita makan mie, biasanya makan mie itu nggak bisa cuma segini ya, Bang ya. Pasti kita sepiring, sebungkus. Mie. Kalau takarannya, kalau memang mau fair, boleh makan mie, boleh, kan porsinya yang sesuai. Itu cuma maksimal segenggaman tangan. Jadi kalau misalnya makan-makan untuk ya makan-makan gaul ya, supaya menghormati yang mengundang misalnya ya, oke lah makan mie cuma 1 genggam. Tapi kalau makannya 1 bungkus ya, kalau kita nggak mengimbangi dengan aktivitas yang sesuai, olahraga yang bisa mengeluarkan energi tadi, akhirnya disimpan dalam tubuh kita itu gula yang terlalu berlebihan itu dalam bentuk lemak. Dia nggak memilih menyimpan dalam bentuk protein karena nggak ada jalurnya. Jadi karbohidrat terlalu banyak atau lemak yang terlalu banyak pasti akan disimpan dalam bentuk sel-sel lemak di badan kita. Berarti kalau lemak tinggi berarti kita olahraga juga tinggi, Pak? Iya, harusnya kalau makannya banyak supaya dia balance, harusnya kita juga olahraga. Itu. Jadi nggak ada ya absolutely nggak boleh makan, nggak boleh makan, tapi dengan porsi, dengan konsekuensi. Kalau hari ini kita makan banyak nih, habis maulid 3 tempat, ya udah, berarti besok bangun tidur mungkin lebih panjang jalan cepatnya lebih panjang lagi gitu. Jadi ada mekanisme untuk mengeluarkan energi, jangan sampai numpuk gitu. Sama kayak kita barang banyak kali di rumah nggak dipakai ya. Harusnya kan dikasih ke orang, dikeluarkan ya dari rumah, decluttering, jadi nggak menumpuk nanti dihisap. Itu juga sama ya. Banyak sekali yang masuk nanti dihisap juga. Gitu ya, semoga menjawab. Baik, kita sepakati dulu ya, kita sebenarnya udah asar, tapi waktu kita ada 15 menit lagi nih, 4:15 kita selesaikan. Boleh kita selesaikan nanti sekalian selesai semua, nggak usah break lagi ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Ada yang lain sebentar ya, kita kasih kesempatan untuk yang lain. Mungkin ada mengenai diet atau apa ya, boleh ya dokter ya? Boleh. Ada? Oh ya boleh, silakan sebentar ya, nanti kalau ada. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau saya tanyakan dok,
untuk konsumsi dari asam folat, vitamin D dan vitamin E untuk yang bagi promil ya dok. Tapi boleh sampai berapa lama dikonsumsi nih dok? Karena udah misalnya kayak udah lebih dari 3 bulan dikonsumsi tapi belum rezeki juga untuk hamil. Sebenarnya boleh sampai kapan sih dok konsumsinya? Kasih dok. Dijawab langsung Bu. Kasih. Boleh langsung aja. Oke. Terkait suplementasi, memang idealnya suplementasi itu dikonsumsi, diberikan setelah ada bukti kekurangan. Idealnya seperti itu. Yang paling bisa kita periksa vitamin D kan dalam darah, tapi kalau asam folat sama vitamin E kan sulit kita periksa. Kalaupun diperiksa untuk kepentingan penelitian, ya kan. Nah, jadi kalau asam folat sebenarnya kalau kita konsumsinya sampai cuma 400 mikrogram ya rata-rata yang dari suplemen yang biasa itu masih aman sebenarnya karena tolerable-nya yang limit konsumsi batas maksimalnya tuh 1000 per hari, 1000-an per hari, dan itu nggak masalah sih sebenarnya karena nggak apa-apa. Harian pun cuma 400 mikrogram dan itu memang angka kecukupan gizi. Jadi kita yang nggak hamil juga dianjurkan makan itu kalau memang kita nggak tercukupi dari makanan sehari-hari ya. Artinya kita nggak makan tiap hari hati ayam, brokoli, sayuran hijau, kacang-kacangan. Mungkin kan kita nggak sebagus itu makannya, oke, disuplementasi. Kemudian vitamin D baiknya diperiksa kadar vitamin D-nya karena akan berbeda seperti saya tadi, dosis untuk suplementasi harian atau untuk terapi. Kalau memang kita terbukti defisiensi atau insufisiensi, sedikit di bawah norma tuh insufisiensi. Tuh. Apalagi untuk memang yang terbukti untuk program kehamilan, biasa dokter obgyn ya akan melakukan pemeriksaan dulu, lalu kalau memang ada seperti PCOS misalnya, bisa bahkan vitamin D-nya itu 50.000 unit, 10.000 per minggu. Jadi kalau vitamin D aman sebenarnya, sangat jauh dosis ininya. Range dosisnya masih oke. Jangka waktu lama oke banget sebenarnya vitamin D. Nggak cuman kita buat hamil ya, untuk semua juga oke. Karena dia bukan vitamin lagi ya. Dia lebih ke golongan hormon sebenarnya. Jadi sangat dibutuhkan kalau vitamin D. Nggak masalah. Kalau untuk vitamin E nah, sebenarnya vitamin E ini jarang sekali orang yang makannya oke itu defisiensi. Kalau saran saya vitamin E mungkin lebih banyak dari makanan sumber aja, kacang-kacangan atau yang berkecambah, toge, kemudian kacang hijau, itu lebih oke, seperti itu. Jarang sekali dia defisiensi kalau vitamin E. Ya. Oke, baik. Ada 2 pertanyaan mungkin lagi bisa kita ada waktu. Ada yang lain sebelum saya serahkan? Ada 1 pertanyaan kayak ini yang ada yang lain? Maaf izin, dokter. Ada yang menyangkut diet kali mungkin ada yang mau ditanyakan atau nanti saya kasih lagi dengan pertanyaan dengan karena udah ada pertanyaan ya Mbak ya, belum. Boleh kita bagi 1 pertanyaan lagi. Terkait protein atau nutrisi yang dokter sampaikan sebelumnya, kalau kita kan sekarang suka food preparation ya, agar memudahkan juga kayak sayur atau protein hewani atau maupun nabati itu kita frozen kan, misalnya selama 2 minggu atau ada batas waktunya nggak, atau apakah ada nutrisi yang berkurang kah melalui proses frozen itu sendiri gitu? Karena kan kalau panasin makanan yang udah masak kan agak rentan dok ya, saya lebih tidak baik. Makanya itu kayak masih fresh tapi udah di frozen kan. Nah itu bagaimana? Terima kasih dokter. Ya. Setiap pemrosesan pasti ada konsekuensinya, ya kan? Ada yang hilang. Kita masak aja, kita beli hari ini, kita masak langsung, itu juga ada nutrisi yang hilang udah pasti, ya kan? Apalagi memang pengolahan, penyimpanan, ya. Jadi kita perlu preparation tadi itu yang sesuai sama kaidah sebenarnya. Misalnya kayak daging, ya. Daging itu emang bagusnya habis dipotong langsung aja dia bekukan tanpa dicuci dulu. Tuh, jadi itu lebih oke. Kalau misalnya udah dicuci, dia terkontaminasi dengan air, sudah menjadi media, ya kan, lebih lunak jadinya kan, media untuk perkembangan bakteri sebenarnya. Kemudian apalagi? Kalau
yang lain apakah juga berkurang? Bisa jadi. Protein, misalnya kita bekuin tuna ya, tuna yang fresh kantong kol, kita masak, kita beli hari ini di Lampulo, kita masak hari ini lebih manis. Kalau kita freezer 1 bulan udah hambar rasanya, iya, karena sudah pasti terjadi pemecahan dari asam amino, molekul yang kecil dari protein itu udah rusak, ada akibat frozen injury tadi. Jadi kerusakan makanan akibat dibekukan juga, dipanaskan juga, ada resiko. Tapi kan kita ya dengan kita aktivitas harian kita ya mungkin 1 mingguan oke, tapi untuk berbulan-bulan tidak disarankan. Ya mungkin belanja kalau sayur sepanjang kita lihat dia nggak layu, sebenarnya dia masih oke sih. Kan biasanya kalau kita taruh di kontainer sayur yang di bawah, kita taruh kayak tisu dulu atau kertas kita percikkan air, kemudian sayurnya tuh ditiriskan di situ, diberdiriin, tuh secara kontinu disemprot-semprotin air, biasanya dia nggak busuk, nggak layu. Itu lumayan lah untuk ibu-ibu pekerja, ibu-ibu rempong. itu sangat membantu, ya benar itu. Tapi ada konsekuensinya, terutama memang yang dari protein. Kalau kita buat yang memang frozen aja tetap ada resiko kurang, apalagi kalau kita beli frozen yang kayak daging udah di frozenin gitu, walaupun daging beneran daging Ya, jadi kalau misalnya daging itu mungkin dari pabriknya oke, dia dengan suhu tertentu udah melewati siklus mutu juga kan mereka ya. Ada yang perlakuan seperti apa untuk menjamin mutu makanan. Tapi pada saat pengantaran, nah itu yang kita kadang-kadang khawatir juga ya, kayak minuman probiotik misalnya kayak gitu, termasuk daging juga. Pengantaran kayak gimana? Kemudian di toko yang kita beli suhunya terpantau nggak? Kalau kita buka nggak ada parameter temperatur, bisa jadi memang nggak concern di pengaturan suhu gitu. Emang nggak ada yang ideal, tapi mungkin kita bisa pilih yang paling mendekati gitu. Ya. Sebelum ditutup ya dokter ya, saya izin bertanya ya, karena nggak ada lagi yang nanya. Saya nanya masalah intermittent fasting ya. Itu adakah efek untuk orang-orang yang berumur lansia gitu? Apakah bagus kalau diterapkan? Itu aja mungkin dokter. Ya baik. Intermittent fasting ini sedang naik daun ya, sedang naik daun di semua kalangan usia, yang terutama yang memang menurunkan berat badan, maunya IF dok. Oke. Sebenarnya kalau dalam 6 bulan pertama Bu, dia sangat oke menurunkan berat badan, tetapi memang dengan pengawasan. Karena yang paling kita khawatirkan dari IF itu adalah asupan proteinnya itu nggak cukup. Jadi kan dia biasanya berpuasa dalam satu waktu, lalu dia akan makan di jendela waktu tertentu. Saya puasa dari jam berapa ya? Jam 10 malam, nanti jam 12 siang baru boleh makan sampai jam 6. Seberapa banyak sih kita bisa sanggup makan? Ya kalau saya lihat sendiri teman-teman yang IF, dia makan, tapi setelah kita hitung, proteinnya nggak cukup nih, gitu. Iya udah kenyang tapi nggak sanggup lagi, gitu. Jadi bisa jadi turun berat badannya itu benar karena lemak yang turun atau ototnya juga berkurang. Gitu. Itu yang khawatir. Apalagi kalau lansia itu kebutuhan proteinnya malah lebih besar dibandingkan kita yang dewasa muda. Jadi proteinnya malah lebih banyak. Jadi kalau misalnya usia lansia 60 kilo, dia harusnya makan protein 1,2 gram. Kalau dewasa muda kan cuma 1 gram per kilogram berat badan dia. Jadi kalau usia 30 tahun dia cuma makan 60 kilo protein, 60 gram sorry. Kalau udah masuk lansia dia harus makan 72 minimal. Ya, karena sudah lansia pembentukan ototnya itu mengalami hambatan. Karena proses penuaan tadi. Sementara pembentukan lemak itu tanpa disuruh terjadi. Jadi dia dengan senang hati untuk membentuk lemak. Semakin kita bertambah usia, semakin banyak lemak yang dideposit kayak gitu. Jadi IF itu boleh dengan pemantauan dan memastikan bahwa asupan proteinnya itu cukup.
150 pemantauan. Tapi oke Bu, kalau untuk nurunin berat badan dia cepet. 6 bulan pertama kita bandingkan dengan orang yang diet seimbang ya, itu lebih cepat yang IF. Tapi kalau 6 bulan berikutnya sama aja. Nah, jadi kalau 6 bulan pertama, apalagi yang target-target mungkin ada yang mau wisuda segala macam, nah IF aja boleh. Apalagi dewasa muda. Tapi kalau udah 6 bulan ke depannya, untuk continue-nya harusnya balik ke gizi seimbang. Baik. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Memang ujung-ujungnya harus keseimbangan ya dokter ya. Allah itu udah menciptakan sedemikian rupa kita, jadi kita aja yang menyeimbangkan sebenarnya, ya kan? Kalaupun dibilang ini baik itu baik, semua baik ya dokter ya kalau untuk makannya ya. Terima kasih dokter narasumber kita kali ini. Kita beri applause dulu. Kita akhiri pertemuan sesi hari ini ya. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kata ataupun ucap yang salah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ngaruh, tadi nggak hidup rupanya. Suara besar. Besok jam 8 ya? Iya. Iya, ini komitmen lah kita. Sedia